Ya, pemirsa, PT Pemeringkat Efek Indonesia bersama Bursa Efek Indonesia telah menetapkan daftar terbaru konstituen Indeks Pevindo iGrade serta Indeks IDX Pevindo Prime Bank untuk periode Juli hingga Desember 2024. Dalam rebalancing periode semester 2 tahun ini, PT AKR Corporindo Tbk dan PT Timah Tbk keluar dari konstituen Indeks Pevindo iGrade. PT Pemeringkat Efek Indonesia bersama Bursa Efek Indonesia pada pekan lalu kembali menetapkan konstituen Indeks Pevindo iGrade dan Indeks IDX Pevindo Prime Bank dalam rangka evaluasi mayor rutin periode Juli hingga Desember 2024. Rebalancing dilakukan agar kedua indeks Pevindo berbasis peringkat tersebut menjadi acuan dalam berinvestasi di pasar saham dan terus mencatatkan outperform. Dalam rebalancing semester 2 2024 ini, Pevindo dan Bursa Efek Indonesia menyepakati dua konstituen yang keluar dari periode sebelumnya dalam Indeks Pevindo iGrade, yakni PT AKR Corporindo Tbk serta PT Timah Tbk. Kedua emiten tersebut digantikan posisinya oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta PT Merdeka Battery Materials Tbk. Sementara untuk Indeks IDX Pevindo Prime Bank tidak terdapat pergantian konstituen untuk periode semester 2 2024 ini. Indeks Pevindo iGrade sendiri merupakan indeks yang terdiri dari 30 emiten saham yang telah mendapatkan investment grade dari Pevindo. Indeks ini telah menjadi acuan sejak diluncurkan sejak 21 Desember 2017 lalu. Sementara Indeks IDX Pevindo Prime Bank merupakan indeks yang berisi 10 saham sektor perbankan yang telah mendapat peringkat investment grade dari Pevindo. Indeks ini diluncurkan pada 4 Oktober 2023 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita berikutnya, rebalancing konstituen Indeks Pevindo iGrade dan juga IDX Pevindo Prime Bank sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Beliau adalah Bapak Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia Pevindo. Selamat pagi, Pak Darto. Selamat pagi, Mas Ras. Salam sehat? Salam sehat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tadi sudah disampaikan beberapa data. Nah, mungkin di awal-awal ini bisa diceritakan juga kepada pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan Indeks Pevindo iGrade, kemudian juga Indeks Pevindo Prime Bank yang tadi sudah sempat kita singgung di awal, silakan. Ya, terima kasih Mas Bras. Untuk Indeks Pevindo iGrade sendiri, atau kalau kita jabarkan lebih panjang gitu ya, namanya adalah Indeks Pevindo Investment Grade gitu ya. Sesuai namanya, indeks ini merupakan indeks harga saham yang terdiri dari 30 perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, dan juga mereka mendapatkan peringkat investment grade dari Pevindo gitu. Jadi selain mereka harus listing di bursa, mereka juga harus memiliki peringkat investment grade dari Pevindo. Nah, peringkat investment grade itu apa? Sebenarnya peringkat investment grade itu memiliki rentang dari AAA atau yang paling baik peringkat kreditnya hingga ke triple B minus gitu ya, untuk batas bawah investment grade itu sendiri. Nah, indeks ini sendiri merupakan indeks yang pertama di Bursa Efek Indonesia yang mengakomodir peringkat dari Pevindo sebagai salah satu faktor untuk menyeleksi konstituennya atau menyeleksi perusahaan yang bisa masuk menjadi 30 anggota indeks ini, dan yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki fundamental yang baik seperti itu, Mas Bras. Itu dari Indeks Pevindo iGrade atau Indeks Pevindo Investment Grade itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang Indeks Pevindo IDX Pevindo Prime Bank, indeks ini sendiri kurang lebih hampir sama sebenarnya dengan Indeks Pevindo iGrade gitu ya. Dia juga memiliki salah satu faktor yang harus masuk adalah peringkat investment grade dari Pevindo sendiri. Namun dia lebih spesifik ke sektor perbankan. Dan kalau tadi adalah konstituennya sebanyak 30 emiten, untuk Indeks IDX Pevindo Prime Bank ini sendiri terdiri dari 10 emiten perbankan yang sudah listing di bursa dan mendapatkan investment grade dari Pevindo. Nah, kurang lebih itu kalau untuk masing-masing Pevindo iGrade dan juga IDX Pevindo Prime Bank itu sendiri, Mas Bas. Baik, jadi investment grade tadi ada 30 emiten yang berada di dalamnya, kemudian yang untuk Prime Bank-nya ada 10 emiten perbankan begitu yang sudah masuk pilihan terbaik lah, bisa dikatakan begitu. Nah, latar belakang dari Pevindo akhirnya kalau kita bicara mengenai kenapa sih alasan dirilisnya dari kedua indeks ini? Ya, kalau dari Pevindo sendiri seperti kita tahu, Pevindo atau kalau kepanjangannya adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia, merupakan salah satu atau lembaga yang memang pertama, lembaga pemeringkat di Indonesia yang pertama gitu, dan kita saat ini juga yang terbesar, dan kami melihat sebenarnya dengan banyaknya klien atau perusahaan-perusahaan yang kami peringkat itu sendiri, kami
melihat sebenarnya kami itu memiliki informasi terkait dengan fundamental perusahaan tersebut. Karena dalam memeringkat sebenarnya kita tidak hanya melihat aspek keuangan dari perusahaan itu saja, tapi kita juga melihat bagaimana prospek bisnisnya dan lain-lain, sehingga kami menyadari informasi itu sendiri adalah informasi yang berharga, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan informasi tersebut untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang kemudian kami gunakan untuk mengkomposisi dari indeks itu sendiri gitu. Nah, analisa fundamental ini sendiri didasarkan dari peringkat itu sendiri, yang mana peringkat sendiri juga mencerminkan fundamental perusahaan yang baik ya kalau dia masuk dalam investment grade itu sendiri, Mas Bras. Dan untuk di Pevindo iGrade sendiri ini, Pevindo iGrade ini sendiri itu merupakan indeks saham pertama kali yang memang tadi mengakomodir peringkat Pevindo. Jadi itu yang pertama dan yang mungkin salah dua di antaranya gitu ya, selain dengan indeks IDX Pevindo Prime Bank itu sendiri. Gitu. Jadi indeks ini karena Pevindo sendiri memiliki informasi terkait perusahaan-perusahaan tersebut, akhirnya kami menggunakan informasi tersebut untuk menyaring gitu ya perusahaan-perusahaan yang baik untuk dijadikan satu indeks yang memang dan hal ini terbukti dari kinerjanya yang unggul. Seperti kalau kita sedikit flashback ke tahun 2023 kemarin, secara year to date kinerja indeks Pevindo iGrade dan juga IDX Pevindo Prime Bank ini menjadi indeks dengan kinerja terbaik pertama dan kedua di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan seluruh indeks yang listing di bursa itu sendiri gitu ya. Dengan masing-masing returnnya adalah sebesar kurang lebih 15% ya di antara kedua itu di kedua indeks itu sendiri. Menarik nih untuk dicermati tentunya bagi investor pasar modal ya terkait dengan dua indeks ini. Lantas apa yang menjadi nilai tambah begitu ya dari kedua indeks ini begitu, tentunya bagi masyarakat investor kemudian juga emiten-emiten yang akhirnya masuk di dalam jaring kedua indeks ini. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan juga ya, sudah singgung sedikit, berbeda dengan indeks lainnya. Nah, di indeks IDX Pevindo Prime Bank dan juga Pevindo iGrade ini sendiri, dua indeks tersebut adalah dua indeks yang memang sejauh ini mengakomodir peringkat Pevindo gitu. Sementara di lainnya tidak ada, dan di mana peringkat ini sendiri merupakan informasi yang penting untuk melihat fundamental dari suatu perusahaan tersebut dan bagaimana kondisi prospeknya ke depan seperti itu ya. Dan mengapa kemudian kami menggunakan peringkat ini sebagai faktor untuk menyeleksi konstituen di dalamnya. Yang pertama sebenarnya kami melihat adanya titik temu Mas Pras antara analis saham dengan analis pemeringkatan di kami gitu ya, dan keduanya sebenarnya menitik beratkan titik temunya adalah di cash gitu ya. Kalau analis peringkat kredit mereka melihat bagaimana kemampuan suatu perusahaan itu menghasilkan cash untuk kemudian memenuhi kewajibannya gitu ya. Sementara untuk analis saham biasanya dia melihat bagaimana suatu perusahaan itu memiliki prospek untuk tumbuh ke depan. Nah, sebenarnya itu ada benang merahnya di cash itu sendiri gitu ya. Dan dengan itu akhirnya kami coba hubungkan untuk membuat apakah metodologi tersebut relevan gitu ya untuk menyaring konstituen atau emiten-emiten yang memang kinerjanya paling baik, dan ternyata alhamdulillah gitu ya terbukti dari kinerja yang memang sepanjang periode base date-nya juga, dan juga di tahun 2023 kemarin menjadi indeks yang terbaik dan yang pertama dan kedua di bursa, kurang lebih seperti itu. Wow, itu dia. Kalau kita lihat benang merahnya ya tadi cash-nya, berarti bagaimana kemampuan perusahaan juga ya untuk menjaga kinerja begitu. Dan kalau kita cermati dengan kapan waktunya sih indeks ini muncul atau dirilis begitu, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Kalau Anda sampaikan kan tadi di awal ini prestasinya sudah terbukti ya dengan posisi kedua begitu kalau tidak salah begitu, dari keseluruhan pertama dan kedua bahkan begitu. Nah, ini seperti apa, sejak kapan? Ya, kalau yang Pevindo iGrade sendiri sejauh ini dia adalah yang pertama kali diluncurkan menggunakan peringkat Pevindo. Itu diluncurkan di tahun 2017 lalu, tepatnya di 21 Desember 2017. Dan sementara untuk yang Pevindo Prime Bank ini sendiri diluncurkan baru saja di tahun lalu, tepatnya di awal kuartal keempat di tanggal 4 Oktober gitu. Jadi memang salah satu yang indeks Pevindo yang paling baru adalah IDX Pevindo Prime Bank ini gitu. Dan sejauh ini kami melihat animo atau penerimaan dari pasarnya sendiri juga baik gitu ya, Mas Pras, terhadap kedua indeks ini. Terbukti sudah cukup banyak MI yang menggunakan indeks ini sebagai underlying-nya produknya mereka gitu, baik dari reksadana maupun ETF, dan dana kelolaannya juga terus tumbuh gitu ya. Jadi penerimaan dari pasarnya juga baik gitu ya terkait ini sejak peluncurannya. Berarti bisa menjadi acuan juga nih bagi investor dan juga tadi manajer investasi terkait dengan indeks Pevindo iGrade dan juga IDX Pevindo Prime
Prime Bank begitu ya. Baik, kita akan bahas nanti seperti apa sih emiten yang masuk berapa, kemudian perkembangan dari kinerja emiten-emiten yang ada di dalamnya, tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Ya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kriteria seleksi konstituen indeks Pevindo iGrid. Nah, ini apa saja kriterianya? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama ada peringkat perusahaan, kemudian aspek legal, ada kapitalisasi pasar, dan juga aspek likuiditas. Jadi ini batasan-batasan atau rambu-rambunya ini dalam proses seleksi konstituen yang masuk dalam indeks Pevindo iGrid. Dan selanjutnya bagaimana dengan indeks IDX Pevindo Prime Bank? Ya, itu dia seperti yang bisa Anda saksikan, ini lebih banyak lagi, ada faktor peringkat, kemudian ada total aset, likuiditas, kapitalisasi pasar, kemudian valuasi, dan juga faktor legal masuk untuk yang indeks IDX Pevindo Prime Bank. Berikutnya kita lihat ada beberapa emiten yang keluar dan masuk nih dalam indeks Pevindo iGrid. Nah, emiten apa saja? Seperti bisa Anda saksikan juga, emiten yang keluar tadi sempat kita singgung di awal, ada PT AKR Corporindo Tbk dengan kode sahamnya AKRA atau AKRA, kemudian PT Timah Tbk dengan kode sahamnya TINS. Sementara emiten yang masuk dalam indeks Pevindo iGrid ini ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS, kemudian PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Asisten Vice President PT Pemeringkat Efek Indonesia Pevindo. Baik, ini Pak Darto, menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini sesuai juga dengan tadi pertanyaan yang sempat tertunda. Berapa emiten yang masuk dalam indeks kedua indeks ini? Kemudian tadi kriterianya seperti apa saja dan seberapa ketat sih? Ya, untuk yang emiten di periode Juli hingga Desember ini, Mas Pras, kebetulan kami juga baru selesai melakukan rebalancing dan ini sudah berlaku per 1 Juli ini, gitu ya, konstituennya. Ada 30 emiten untuk indeks Pevindo iGrid, di mana ada beberapa. Yang pertama mungkin saya izin sampaikan satu-satu gitu ya. Ada Adikarya, kemudian Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, BPD Jabar Banten, kemudian Bank Mandiri, Global Mediacom, Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Indonesia, Berito Pasifik, Bumi Serpong Damai, Dharma Satya Nusantara, El Nusa, Medika Loka Hermina, Harta Dinata Abadi, Indah Kiat Pulp and Paper, Indosat, kemudian Jasa Marga, Merdeka Battery Materials, kemudian ada Merdeka Copper and Gold, Medco Energy Internasional, Mandala Multi Finance, lalu ada Mayora Indah, Bank Panin, kemudian ada Pembangunan Perumahan, Samudra Indonesia, Semen Indonesia, Semerekan Agung Tbk, dan juga Telkom Indonesia dan Chandra Asri Pasifik. Nah, untuk ada dari komposisi konstituen tersebut ada 2 yang baru, yaitu adalah Bank Syariah Indonesia atau tadi tikernya BRIS gitu ya untuk singkatannya. Kemudian ada juga dari Merdeka Battery and Materials gitu ya. Jadi ada 2 konstituen yang baru ini menggantikan 2 yang lama, yaitu adalah PT AKRA dan juga PT Timah gitu ya. Dua emiten yang berganti ini sendiri merupakan sebenarnya karena memang metodologinya gitu ya, karena kita menyaring 30 terbaik, jadi yang 30 teratas itu yang akhirnya kemudian masuk gitu menjadi yang konstituen berlaku sekarang. Kalau dilihat dari komposisinya sendiri, memang sejauh ini untuk Pevindo iGrid adalah didominasi di sektor perbankan, di mana 26,67% perusahaannya adalah sektor adalah perbankan gitu ya. Kemudian diikuti oleh holding company itu 10% atau sekitar 3 perusahaan. Kemudian ada mining company juga itu 10%, itu 3 perusahaan juga. Lalu diikuti oleh sektor konstruksi, properti, dan juga telekomunikasi yang masing-masing sekitar 6,67% atau masing-masing 2 perusahaan di dalamnya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi peringkat, di mana peringkat ini mencerminkan fundamental perusahaan seperti yang tadi saya jelaskan
sebelumnya. Yang masuk dalam konstituen ini sendiri merupakan emiten-emiten yang berperingkat begitu baik gitu ya, tercermin dari 30% diantaranya itu memiliki peringkat AAA. Jadi yang paling tinggi memang, kemudian 23% diantaranya AA, sementara ada sekitar 20% itu single A plus gitu ya. Jadi memang komposisi dari emiten yang masuk sini adalah emiten-emiten yang kinerjanya juga cukup baik, dan di antara itu semua tidak ada yang berperingkat triple B plus ke bawah gitu ya. Jadi semua memang dari minimal di single A minus ke atas gitu. Jadi memang yang tersaring perusahaan-perusahaan yang memang oke lah gitu ya untuk diinvestasikan. Ya betul gitu, karena memang temanya investment grade gitu ya. Jadi memang kita pilih yang paling baik. Kemudian yang satu lagi untuk Pevindo Prime Bank, IDX Pevindo Prime Bank ini ada 10 perbankan. Di antaranya yang pasti masuk biasanya kan top 4 gitu ya gitu. Karena memang indeks ini didesain untuk menangkap market mover dari market movernya nih gitu. Karena seperti kita ketahui dari sektor perbankan itu sendiri di Indonesia merupakan market movernya Bursa Indonesia gitu ya. Nah, dari situ kita saring lagi, kita ambil 10 yang terbaik untuk jadi indeks ini. Dan yang 4 konstituen Big Four-nya yang ada BCA, kemudian BNI dan BRI dan Bank Mandiri. Sementara yang lainnya ada Bank BTN, kemudian Bank Danamon, BPD Jabar Banten, lalu ada Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Pan Indonesia gitu ya. Dari 10 konstituen tersebut hanya ada 2 yang peringkatnya AA, sementara 8 lainnya adalah AAA gitu ya. Jadi memang bank-bank yang masuk pun juga bank-bank yang kinerja peringkatnya itu sangat baik gitu ya. Kurang lebih itu Mas Pras yang yang menarik nih kalau saya ingin tanyakan, setelah perusahaan-perusahaan tadi terdeteksi kemudian masuk ya dalam 2 indeks ini, lantas perkembangannya bagaimana? Kemudian sentimen seberapa positif yang bisa mereka rasakan dampaknya setelah masuk dalam indeks best of the best ini begitu? Iya betul. Untuk yang Pevindo iGrade sendiri Mas Pras, kalau kita lihat kinerja secara historis gitu ya, sejak base date-nya atau sejak tanggal indeks ini diluncurkan hingga saat ini, itu sudah memberikan return sekitar 126,51%. Ini base date-nya ada di tanggal 28 Desember 2012. Jadi sekitar kurun waktu 12 tahunan gitu ya, sudah bisa menghasilkan return sekitar 126,51%. Memang ini juga kalau dibandingkan dengan peers-nya gitu ya, seperti indeks-indeks yang memang sejenis, karena Pevindo ini kan, Pevindo iGrade ini kan yang broad base-nya gitu ya. Dia tidak sektor spesifik seperti Prime Bank yang memang perbankan saja. Kalau kita bandingkan Pevindo iGrade ini dengan sektor broad base juga seperti misalkan LQ45, kemudian ISG itu sendiri. Lalu kalau yang broad base lainnya mungkin IDX30 gitu ya. Ini kinerjanya jauh mengungguli ketiga indeks tersebut gitu. Jadi kalau kita bandingkan misalkan tadi secara base date atau kita hitung sejak tanggal 28 Desember 2012 hingga akhir Juni kemarin, itu kalau di IHSG sendiri returnnya 63,63%, kemudian LQ45 20,77%, sementara IDX 30 hanya 18,99%. Kalau dibandingkan dengan iGrade yang seperti tadi saya sampaikan, iGrade sendiri returnnya di 126,51% gitu. Jadi kalau dari sisi kinerja memang sangat baik ya gitu. Makanya akhirnya banyak juga manajer investasi yang tertarik untuk menjadikan indeks ini sebagai underlying produknya mereka gitu, untuk dijadikan reksadana, ETF dan sebagainya. Kemudian kalau yang Prime Bank sendiri meskipun baru diluncurkan kemarin, kinerjanya juga nggak kalah bagusnya gitu ya. Kalau kita bandingkan secara peer to peer dengan indeks yang sejenis juga, misalkan ya, ada kalau di IDX kan kita mengenal adanya indeks sektor finansialnya yang memang meng-highlight untuk sektor-sektor finansial secara umum di bursa gitu ya, dan juga mungkin yang sejenis lainnya adalah dari Infobank. Kalau kita bandingkan secara base date-nya dengan IDX Pevindo Prime Bank ini, mungkin base date-nya itu ada di tanggal 3 Januari 2017. Ini kinerjanya juga jauh mengungguli kedua indeks lainnya. Kalau kita lihat untuk IDX sektor finansial sendiri ada di returnnya di 73%, 73,1%. Kemudian Infobank itu 93,7%. Sementara untuk Prime Bank sendiri ada di 125,14%. Jadi kalau dari sisi kinerja sangat outperform lah dibandingkan dengan indeks-indeks sejenis lainnya untuk kedua indeks ini. Gitu. Baik, Pak Darto, ini terakhir ya. Bagaimana proses rebalancing-nya sendiri? Ini setiap berapa kali atau mungkin butuh waktu berapa lama untuk dilakukan rebalancing? Kemudian apa sih yang menjadi dasar atau metodologinya untuk melakukan rebalancing ini? Ya. Terkait dengan rebalancing, kebetulan kemarin Juni kita baru saja selesai melakukan rebalancing dan berlaku per tanggal 1 Juli ini hingga akhir tahun Desember nanti.
proses rebalancingnya sendiri biasanya kita lakukan setiap 6 bulan sekali, Mas Pras. Jadi setiap untuk kedua indeks ini kebetulan sama gitu ya periodenya, yaitu di setiap Juni dan Desember. Jadi nanti dia berlaku di awal bulan selanjutnya gitu ya, kayak misalkan tadi di Juni kita rebalancing, 1 Juli sudah berlaku, atau di Desember kita rebalancing, biasanya sudah berlakunya di 1 Januari gitu ya. Jadi untuk periodisasi rebalancingnya atau review mayornya itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk metodologinya sendiri, seperti yang tadi sudah disebutkan dalam grafis juga, ada kalau untuk Pevindo iGrade kita nilai berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama peringkat perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan yang diperingkat oleh Pevindo gitu. Jadi dia harus memiliki peringkat dari Pevindo untuk masuk sebagai konstituen ini. Kemudian kita pertimbangkan aspek legalnya, apakah perusahaan itu punya catatan UMA atau suspensi gitu ya. Kami sengaja memasukkan faktor ini agar saham-saham yang masuk menjadi konstituen memang saham-saham yang istilahnya bukan gorengan lah gitu. Jadi memang saham-saham yang diperdagangkan secara wajar di bursa. Kemudian yang ketiga ada kapitalisasi pasar, karena kami ingin menangkap market movers-nya dari IHSG itu sendiri, karena biasanya yang dicari oleh market adalah yang memang market movers-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada aspek likuiditas dengan mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama jumlah hari aktif diperdagangkannya, kemudian ada rata-rata volume transaksi per hari, lalu ada rata-rata nilai transaksi per hari, rata-rata frekuensi perdagangan per hari, dan juga free float dari saham yang diperdagangkan. Itu untuk Pevindo iGrade. Nah, untuk Pevindo Prime Bank sebenarnya kurang lebih kriterianya hampir sama, menggunakan 4 kriteria tersebut, tapi kami menambahkan 2 hal lainnya karena Pevindo Prime Bank ini sendiri adalah saham-saham yang memang spesifik di sektor perbankan. Jadi untuk mengkomparasi sesama perusahaannya dalam satu jenis sektor yang sama itu bisa digunakan 2 kriteria tambahan. Yang pertama adalah faktor total aset, di mana faktor total aset ini sendiri mencerminkan kapasitas bersaing dan kapasitas bisnisnya mereka gitu ya. Jadi kami ingin menangkap yang memang kapasitas bersaing dan kapasitas bisnisnya baik di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang berbeda dari sisi faktor valuasi gitu ya, karena kami menggunakan PI ratio dan juga PB ratio gitu ya untuk menangkap perusahaan-perusahaan yang masih under value dan kira-kira kedepannya masih memiliki prospek peningkatan yang bagus gitu. Baik, itu dia luar biasa sekali penjelasan terkait dengan rebalancing konstituen dari indeks Pevindo iGrade dan juga indeks IDX Pevindo Prime Bank begitu pemirsa. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Suhendro. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan begitu kepada pemirsa pada hari ini. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.